Halo, selamat pagi semua. Bertemu kembali dengan saya Saki Ben Sinaga dalam pembelajaran kita hari ini, pembelajaran matematika. Apa kabarnya? Pasti dalam kondisi yang sehat, semangat, dan siap untuk menerima pembelajaran. Kita akan memulai pembelajaran kita. Persiapkan diri dan ikuti pembelajaran dengan serius. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan saya Saki Ben Sinaga dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita masih pada transformasi geometri bagian dilatasi dengan titik pusat S, X, Y. Jadi pada pembelajaran kita hari ini kita akan membahas tentang dilatasi dengan titik pusat S, X, Y. Jadi dengan pembelajaran ini kita diharapkan mampu untuk menjelaskan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan transformasi geometri pada dilatasi dengan pusat S, X, Y. Jadi untuk lebih jelasnya kita masuk kepada topik pembelajaran kita hari ini. Nah, ingat dulu kembali pelajaran kita sebelumnya dilatasi dengan titik pusat O 0,0 dan faktor skala K. Itu kan dapat dinyatakan dengan notasi kurung siku O, K baru kurung siku dia. Jadi dalam dinotasikan dia titik P A, B dilatasi dengan titik pusat 0,0 dengan faktor skala K itu menghasilkan bayangan P, yaitu tinggal kita kalikan A kali K, B kali K. Jadi sedangkan pada dilatasi dengan titik pusat S, X, Y dengan faktor skala K itu dapat dinyatakan dengan notasi ini dia buka kurung siku S, X, Y, K tutup kurung siku. Jadi kalau ada dia titik P, A, B dilatasikan dengan titik pusat S, X, Y dengan faktor skala K, maka bayangan daripada P itu adalah K dikalikan A kurang X baru ditambahkan dengan X, K dikalikan dengan B kurang Y tambah dengan Y. Itulah dia untuk dilatasi dengan titik pusat S, X, Y. Contoh soal. Tentukan bayangan A 1,3 dilatasi pada titik S 0,4 dengan faktor skala 2. Nah, ini ingat tadi bayangannya A, B dengan titik pusat S, X, Y dengan faktor skala K, maka bayangannya K dikalikan dengan A kurang X tambah X, K dikalikan dengan B kurang Y tambah Y. Maka di sini kita buat 1,3 dilatasi dengan titik pusat 0,4 dengan faktor skala 2, maka bayangan daripada A itu sama dengan 2 dikalikan dengan 1 kurang 0 tambah 0. Inilah nanti dia X aksennya, sedangkan Y aksennya 2 kali 3 kurang 4 ditambahkan dengan 4. Nah, ingat di dalam operasi campuran yang pertama kita kerjakan itu adalah yang ada di dalam kurung. Maka dari sini untuk X aksennya bisa kita peroleh 2 dikalikan 1 tambah dengan 0, yaitu 2 kali 1 tambah 0 adalah 2. Maka dapatlah dia X aksennya 2. Sedangkan untuk Y aksennya 2 kali 3 kurang 4, 1 ya. 2 kali 1, 2 minus 2 tambah 4, 2. Maka diperolehlah di sini
A aksennya bayangan titik A itu adalah 2,2. Jadi begitulah dia untuk mencari bayangan dengan dilatasi pada titik pusat S, X, Y. Selanjutnya, tentukan bayangan titik dari A 1,3 dilatasi titik S 0,4 dengan faktor skala 2. Nah, ini kita ingat ini ya. Ingat selalu untuk X aksennya K dikalikan dengan A kurang X tambah dengan X. Sedangkan Y aksennya K kali B kurang Y tambah dengan Y. Nah, ini dia titik 1,3 kita dilatasikan pada titik pusat 0,4 dengan skala 2. Maka kita peroleh yang pertama itu A aksennya 2 dikalikan dengan 1 kurang 0 tambah 0, 2 kali 3 kurang 4 tambah 4. Maka dari sini kita perolehlah dia untuk X aksennya 2 dikali 1 kurang 0 berarti 2, 1 kurang 0 itu kan 1, berarti 2 kali 1 2 tambah 0 berarti tetap 2 dia. Untuk Y aksennya 2 dikali 3 kurang 4, 3 kurang 4 kan minus 1, berarti 2 kali minus 1 minus 2 tambah 4 sama dengan 2. Sehingga kita perolehlah dia X aksennya tadi sama dengan 2 dan Y aksennya juga 2. Maka dengan demikian misalnya kita simpulkan dia bayangan daripada titik A 1,3 dilatasi dengan titik pusat S 0,4 dengan faktor skala 2 adalah A aksennya itu adalah 2,2. Nah, inilah dia bayangan daripada titik A tersebut. Sampai di situ sudah paham ya? Baik, selanjutnya tentukan bayangan garis X tambah Y sama dengan 3 dilatasi pada titik S 1,3 dengan faktor skala 2. Nah, ingat tadi bayangan daripada P dengan faktor skala K dengan titik pusat S, X, Y. Ini dia, ingat ini harus kita ingat dulu itu bentuknya itu. Untuk X aksennya itu tadi sama dengan 2 dikalikan dengan X kurang 1 tambah 1. Maka ini kita kalikan ke dalam, X aksennya sama dengan 2X kurang 2 tambah 1. Maka kita sederhanakan dia ini sama dengan X aksen sama dengan 2X kurang 1. Sehingga kita peroleh dari situ X sama dengan X aksen tambah 1 per 2. Sedangkan untuk Y aksennya tinggal kita masukkan ya, maka kita perolehlah dia Y aksen sama dengan 2 dikalikan dengan Y kurang 3 tambah 3. Maka tinggal kita masukkan ke dalam, Y aksen sama dengan 2Y kurang 6 tambah 3. Sehingga kita peroleh Y aksen sama dengan 2Y kurang 3. Maka kita dapatlah dari sini Y sama dengan Y aksen tambah 3 per 2. Inilah kita peroleh dari sini nilai daripada si Y. Nah, karena kita sudah memperoleh nilai X dan nilai Y, tinggal kita substitusikanlah X sama dengan X aksen tambah 1 per 2 dan Y sama dengan Y aksen tambah 3 per 2 itu ke dalam persamaan Y X tambah Y sama dengan 3. Nah, tinggal kita masukkan dia, gantikan X itu menjadi X aksen tambah 1 per 2 tambah Y nya itu menjadi Y aksen tambah 3 per 2 sama dengan 3. Nah, supaya jangan ada lagi dia berbentuk pecahan per 2, sama-sama ruas kiri dan ruas kanan sama-sama kita kali 2. Maka kita peroleh X aksen tambah 1 tambah Y aksen tambah 3 sama dengan 2 kali 3, 6. Maka kita peroleh dari sini
X aksen tambah Y aksen tambah 4 sama dengan 6. Atau bisa kita buat menjadi X aksen tambah Y aksen sama dengan 2. Sehingga bayangan daripada garis X tambah Y sama dengan 3 dilatasi titik pusat S 1,3 dengan skala 2 adalah X tambah Y sama dengan 2. Nah, itulah dia bayangan daripada garis tersebut. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Silahkan diulang-ulangi pembelajarannya. Kerjakan soal-soal yang diberikan. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Salam sehat. Demikian pembelajaran kita hari ini. Silahkan diulang-ulangi, dikerjakan soal-soal yang diberikan, dan persiapkan diri untuk ujian. Belajar bukan hanya untuk ujian, tapi belajar untuk mempersiapkan masa depan kita. Salam